Langit bergetar ketika Feniks surgawi menyambar, tubuhnya diliputi api sakral. Serangannya membelah udara seperti tombak menyala. Di sisi lain, Shi Hao bangkit sebagai penguasa petir. Auranya seperti badai yang meledak-ledak. Tubuhnya mengeluarkan cahaya menyilaukan, menciptakan lautan kilat yang menabrak kobaran api lawan. Pertempuran mereka bergerak dari awan ke bumi, lalu kembali menembus langit. Darah tercecer dan bentrokan terus membakar langit. Teknik petir Shi Hao berhadapan langsung dengan metode rahasia Feniks kuno milik Yu Wudi. Duel mereka bagai adu kekuatan para dewa. Shi Hao, meski tubuhnya sekuat logam surgawi, akhirnya terluka. Cakar Feniks terlalu tajam. Luka-luka mulai menghiasi tubuhnya, darah menetes di udara. Sementara itu, Yu Wudi juga tidak tampak kerusakan. Darah menetes dari bibirnya meski berusaha ditahan. Dengan semangat membara, Shi Hao terus menghujamkan pukulan keras yang mengguncang dunia. Tinju petirnya menghantam Yu Wudi sampai lawannya terhuyung dan memuntahkan darah. Namun, tiba-tiba energi merah muda menyala dari tubuh Yu Wudi. Api kelahiran kembali. Luka-lukanya pulih secepat kilat. Darah yang keluar kembali terserap. Keabadian Phoenix membuatnya nyaris tak terkalahkan. Tak mau kalah, Shi Hao memunculkan sebuah pohon willow keemasan dari atas kepalanya. Teknik warisan Dewa Willow. Pohon ini menyerap energi langit dan bumi, mempercepat pemulihannya. Pertempuran kembali seimbang. Lalu Yu Wudi mengeluarkan senjata pamungkas, seni surgawi 9 revolusi, teknik kuno legendaris yang dikira telah hilang. Dunia seakan berputar, langit dan bumi terbalik, seolah ingin menghancurkan Shi Hao dalam satu putaran. Namun Shi Hao merespons dengan 6 reinkarnasi Dao, membuka gerbang ke dimensi lain yang menyerap dan mengalihkan kekuatan revolusi. Kedua kekuatan ini bertarung dalam skala kosmik, menampilkan hukum alam, rantai keteraturan, dan perubahan eksistensial. Dunia pertarungan mereka berubah. Bintang-bintang meledak, langit dihantam komet, tubuh mereka berkali-kali hancur dan beregenerasi, seolah berada dalam siklus kematian dan kelahiran kembali. Saat pertarungan mencapai titik kritis, Yu Wudi berubah. Dia bukan lagi manusia biasa. Sosoknya menjelma menjadi makhluk purba, menakutkan. 9 Netherworld Owl salah satu dari 10 setan legendaris. Tubuhnya diselimuti sisik hitam berkilau, rambut merah darah menjuntai, 9 ekor menyeruak dari punggungnya, masing-masing berkepala naga. Sorakan dan ketakutan pecah dari penonton. Sebuah pertarungan yang awalnya epik, kini menjelma menjadi perang antar eksistensi purba. Keheningan menyelimuti. Semua mata terpaku pada Shi Hao, sosok yang tetap tak tergoyahkan, bahkan saat menghadapi murid Akademi Abadi. Tanpa ragu, ia mengalahkan mereka secara terang-terangan, menunjukkan dominasinya. Wanita berambut perak menjerit, pipinya memar akibat tamparan Shi Hao. Ia hendak membalas, tapi Shi Hao langsung menendangnya hingga terpental. Pria berambut ungu mencoba menyerang diam-diam dengan senjata sakti Demon Fall Alu, tetapi serangannya sia-sia. Shi Hao terlindungi oleh lorong surgawinya, tak terluka sedikit pun. Dengan satu injakan, pria itu roboh. Demon Fall Alunya retak, hancur bersama harga dirinya. Bahkan ketika ia mencoba mengancam Shi Hao dengan nama Akademi Abadi, hasilnya tetap sama, kekalahan telak. Wanita itu pun kembali menjadi sasaran. Kendi sakralnya dihancurkan dengan satu jari oleh Shi Hao, ledakannya melukai dirinya sendiri. Para penonton terdiam, lalu ricuh, kekuatan Shi Hao di luar dugaan. Suara sarkastik dari kerumunan menyulut emosi pihak Akademi Abadi. Langit bergetar saat domain kuat mengunci tempat itu. Jembatan pelangi terbentuk dan sekelompok pemuda luar biasa muncul. Di antara mereka, satu sosok menarik perhatian semua orang, Raja Langit Kecil. Bersinar laksana dewa muda, pria itu muncul bak makhluk surgawi. Wajahnya seperti batu giok, rambut biru mengalir seperti sutra, dan auranya membuat waktu seakan berhenti. Bahkan Modo mengakui dirinya tak sebanding. Shi Hao menyadari siapa dia, seseorang yang serupa dengan kakak Modao, individu tak tertandingi dari negeri asing. Akhirnya, Little Sky King bicara. Suaranya tenang, namun membawa kekuatan seolah menenangkan badai. Ia mempertanyakan Shi Hao soal armor biru yang ia pegang. Shi Hao menjawab santai,
ada sedikit keuntungan. Di atas langit, Putri Yao Yue yang mengenakan gaun putih hanya diam, berdiri di sisi Raja Langit kecil. Semua tahu, pertarungan sejati belum dimulai. Shi Hao kembali menciptakan kejutan. Di hadapan seluruh hadirin, ia menjinakkan 9 Netherworlds Ao, makhluk buas dari Akademi Abadi, hingga menyerupai anak anjing tak berdaya. Serangannya yang brutal memaksanya kembali ke bentuk aslinya, kecil dan lemah, sementara darah dan luka mewarnai tubuh binatang itu. Para tetua dari Akademi Abadi panik, memohon agar Shi Hao berhenti sebelum lawan mereka tewas. Namun, meski berada di ambang kematian, Ao masih menatap penuh dendam. Shi Hao sendiri sadar pertarungan ini nyaris menghabisinya. Ia tidak memberikan serangan mematikan, mengikuti peringatan para tetua agar tidak menciptakan masalah besar. Karena bagaimanapun, mereka masih bagian dari 9 surga 10 bumi, musuh sejati ada di luar sana. Shi Hao akhirnya melemparkan Ao keluar dari arena. Reinkarnasi Ao pun pudar, dan tubuh aslinya kembali menjadi sosok Yu Wudi yang pergi dengan muram dan diam-diam. Kekalahannya membawa rasa malu bagi Akademi Abadi, dan sekaligus membuktikan dominasi Shi Hao. Sementara para murid Akademi Suci melihat dengan serius. Bagi mereka, Shi Hao dan Ao adalah rival sejati yang layak dihormati. Namun, meski kekuatan Shi Hao begitu mengesankan, beberapa murid Akademi Suci malah berlomba ingin menantangnya. Scarlet Flame Child muncul sebagai penantang berikutnya. Ia memiliki kekuatan energi darah luar biasa, tubuhnya seperti berlian merah membara. Serangannya ganas dan penuh tekanan, tapi setelah ratusan jurus, dia pun dikalahkan, terpukul telak oleh tinju Shi Hao. Belum selesai, satu persatu murid kuat dari Akademi Suci naik ke arena, menampilkan kemampuan unik, pengendalian formasi, artefak terbang, dan kekuatan spiritual tinggi. Tapi hasilnya tetap sama, semua tersungkur, tubuh remuk, darah tumpah. Shi Hao berdiri kokoh di tengah arena, menjadi simbol tak tergoyahkan. Ia menumbangkan semua lawan dari berbagai akademi, menyegel namanya sebagai sosok nomor 1 di alam dewa surgawi. Pertarungan belum berakhir, namun satu hal sudah pasti. Huang bukan sekadar legenda, ia adalah ancaman nyata bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Pertempuran usai, 5 ahli top Akademi Suci tak berdaya di tangan Shi Hao. Arena dilumuri darah dan kehormatan yang hancur. Dari langit, mereka yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Siapa yang bisa melawan Huang sekarang? Bahkan Akademi Suci yang angkuh tak memiliki satu pun jagoan yang bisa menandingi kekuatannya. Shi Hao belum mencapai puncak, sudah mengguncang dunia. Wang Xi mulai merasa khawatir. Ia melihat Shi Hao bukan lagi sekadar ancaman pribadi, tapi ancaman bagi keluarga besarnya Wang. Kekuatannya terlalu dalam, terlalu cepat berkembang. Immortal Academy pun bungkam. 9 Netherworlds Ao telah tumbang, dan kecuali tokoh seperti Little Sky King turun tangan, tak ada satupun yang bisa menggeser Shi Hao dari singgasananya, nomor 1 di alam dewa surgawi. Bisik banyak orang, menyadari gelar itu kini benar-benar milik Huang. Cao Yuxing dan kelinci kecil mengolok Akademi Abadi, sementara murid-murid lainnya hanya bisa meringis malu, terlalu hancur untuk membalas. Di tengah kejayaan itu, tatapan tajam mengarah pada Shi Hao. Yuanqing muncul, menyapanya dengan senyum ramah tapi dingin. Shi Hao merasakan bahaya, lawannya bukan orang biasa. Yuanqing adalah setengah makhluk tertinggi dan niatnya mencurigakan. Pertempuran telah usai, tapi pertarungan politik baru dimulai. Akademi Abadi dan Akademi Suci kini saling berebut Shi Hao dan murid-murid jenius lainnya dari institusi Dewa Surgawi. Mereka menawarkan segala hal, termasuk benih Dao kuno, hanya untuk menarik Huang masuk. Shi Hao belum memberi jawaban. Ia tahu benih sempurna hanya diberikan pada pilihan tertentu. Jika dia masuk tanpa jaminan, semua akan sia-sia. Perdebatan antar tetua memanas, masing-masing mempromosikan akademi mereka, mencela satu sama lain, bersaing mendapatkan para jenius, bahkan Qingyi dan yang lainnya ikut diperebutkan, menyebabkan kehebohan besar. Shi Hao akhirnya menyuarakan tuntutannya, benih Dao sempurna atau tidak sama sekali. Tapi pertanyaannya tetap menggantung. Mungkinkah benih itu benar-benar tersedia atau semuanya hanya janji kosong?
Shihao menjadi rebutan dua akademi besar, Akademi Abadi dan Akademi Suci. Keduanya saling bersaing, membujuknya dengan janji-janji besar, termasuk harta langka seperti darah naga sejati, esensi Phoenix, hingga kekuatan ekstrem semut tanduk surgawi. Namun, kenyataannya tak seindah janji. Banyak sumber daya itu sudah dijanjikan untuk orang lain. Shihao pun menyadari, meski bakatnya luar biasa, ia tetap tidak diprioritaskan oleh akademi-akademi itu. Para murid hebat dari institusi Dewa Surgawi mulai menentukan pilihan. Beberapa, seperti Lu Tuo dan 10 Raja Mahkota, memilih Akademi Abadi. Sedangkan Ning Chuan dan Wang Xi, karena tekanan keluarga dan hubungan politik, bergabung dengan Akademi Suci. Sementara itu, Cao Yuxing si gemuk dan kelinci kecil dengan kilin di pelukannya juga diperebutkan. Namun mereka dengan santai dan agak menyebalkan memilih Akademi Suci, membuat orang-orang Akademi Abadi frustasi. Shihao sendiri bersikap tenang. Dia menunggu hingga kedua akademi menyatakan tawaran terakhir mereka. Tapi kenyataan pahit muncul, benih kuno telah lebih dulu diberikan ke orang lain. Baik Akademi Abadi maupun Akademi Suci tak bisa memberinya janji yang konkret. Di tengah kebimbangan, penatua kedua dari institusi Dewa Surgawi menawarkan solusi. Shihao tetap di sana saja melanjutkan kultivasinya sambil menunggu peluang lebih baik. Tanpa ragu, Shihao menyetujuinya. Diiringi kepergian teman-temannya, Shihao memilih jalan berbeda. Ia duduk sendiri di jalan berbatu, merenung, menatap benda-benda berharga miliknya. Peti mati tua, buku giok misterius, dan benih langit dan bumi penuh energi kekacauan. Semua itu menyimpan rahasia besar, jalan masa depannya. Tiba-tiba, Tetua Agung Institusi Dewa Surgawi muncul, memberinya waktu 10 hari untuk menentukan arah kultivasinya. Setelah itu, Shihao akan melangkah ke fase yang lebih tinggi, sendiri, namun dengan tujuan yang lebih jelas. Di tengah hutan, bambu ungu yang hening dan anggun, Shihao duduk bermeditasi. Di hadapannya terbentang dua jalan meneruskan kultivasi kuno atau mengikuti metode dunia modern. Ia tak ingin memilih salah satu. Ia ingin keduanya, menggabungkan kekuatan lama dan baru demi menjadi tak tertandingi. Keinginannya bukan semata ambisi. Ini soal bertahan hidup di dunia yang makin ganas, terutama dengan munculnya kekuatan asing yang menelan era-era besar sebelumnya. Shihao ingin cukup kuat untuk melindungi dunia dan orang-orang yang dicintainya. Benih misterius yang ia miliki, belum matang, masih dibalut kekacauan primal, menjadi fokusnya. Ia tak tahu pasti potensi benih ini, tapi berharap bisa menyatukannya ke tubuhnya, menjadikannya dasar dao yang unik. Untuk memperjelas jalannya, ia menemui Penatua Agung, seorang figur aneh yang tinggal di rawa sederhana, memancing dengan obat suci sebagai umpan. Anehnya, yang tertangkap malah seekor kura-kura berkepala harimau, makhluk langka bernama kura-kura harta karun oktadik. Tapi itu bukan tujuannya. Ia memancing sesuatu yang lebih besar dari dalam gua bawah tanah yang diyakini menyimpan rahasia besar. Shihao mengutarakan keinginannya untuk menguasai dua jalur kultivasi sekaligus. Penatua Agung menanggapinya dengan sorot mata tajam, lalu mengungkapkan alternatif yang mengguncang. Jadikan tubuhmu sendiri sebagai benih dao. Tanpa pohon surgawi, tanpa biji kuno, tubuhmu adalah dasar kekuatan. Namun, ini bukan jalur biasa. Banyak tokoh hebat zaman dahulu gagal total, mati, lumpuh, atau hilang arah. Shihao pun terdiam, merenung dalam. Jalannya akan penuh risiko, tapi dia tak berniat mundur. Jika ingin mengubah takdir dunia, ia harus menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sumber kekuatan itu sendiri. Di masa lalu yang gemilang, para jenius besar bermunculan, namun satu demi satu gugur di jalan menuju puncak. Jalan itu kini retak dan berbahaya, ditinggalkan oleh mereka yang pernah mencoba melaluinya. Energi abadi tampak menggoda di ujung jurang, namun siapapun yang mencoba mencapainya jatuh tanpa jejak. Shihao merenung. Di tengah harapannya untuk melampaui semua, ia dihadapkan pilihan sulit. Apakah ia akan mengambil jalan rusak ini, jalan yang telah menelan begitu banyak harapan dan nyawa? Tetua Agung berkata, jalan ini adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang tak memiliki benih yin yang atau all dao tree. Meski penuh risiko,
Hanya jalan inilah yang bisa membawa Shihao melampaui batas biasa. Dengan mata penuh tekad, Shihao memilih untuk maju. Lebih baik binasa dalam perjalanan menuju keagungan daripada hidup sebagai tokoh biasa yang mudah dilenyapkan di medan perang. Tetua Agung tersenyum puas. Ia pun memberinya kitab batu giok kuno berisi pengetahuan tentang metode tubuh sebagai benih. Jalan ini memang asing dan sulit, namun perlahan metode-metode dari zaman dahulu mulai bermunculan, termasuk pengalaman para jenius yang mendahuluinya. Shihao mempelajarinya selama 3 hari penuh. Ia tahu jalan ini akan menuntut segalanya, jiwa, raga, dan keyakinannya. Namun, rasa takut tidak lagi menghalanginya. Untuk memperbesar peluangnya, Tetua Agung menyiapkan bahan-bahan langka dan memberitahu bahwa hanya 2 bahan harus dicari sendiri, bambu dewa penangkal jahat dan buah musim semi kuning. 2 benda langka yang dikabarkan ada di satu lokasi tersembunyi. Tempat itu, menurut Tetua Agung, adalah langkah awal menuju terobosan besar. Di sanalah tubuh Shihao akan ditempa ulang, dan jalan rusak ini akan mulai ia lintasi dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan gagal, ujar Shihao penuh semangat. Tetua Agung terdiam sejenak, lalu mengungkapkan bahwa ia sendiri pernah menapaki jalan ini, namun gagal. Ia masih hidup hanya karena kesempatan langka yang menyelamatkannya. Maka ia menaruh harapan pada Shihao agar tidak mengulangi tragedi masa lalunya. Andai saja mereka punya bunga harmonisasi Dao, tanaman surgawi yang dapat menyatu dengan Dao dan menjamin keberhasilan, semuanya akan lebih mudah. Namun bunga itu hanya muncul 1 kali sejak zaman kuno. Shihao mendengar tentang bunga penyelarasan Dao, tanaman legendaris yang konon bisa langsung menyatu dengan Dao, bahkan efektif bagi para kaisar agung. Namun, hanya ada 1 yang pernah disebut dalam sejarah, dan bahkan itu pun hanya dari catatan seorang immortal sejati di masa lalu. Legenda belaka tanpa jejak nyata. Meski penasaran, Shihao tak menggantungkan harapan pada bunga itu. Ia percaya jalan menuju pencerahan sejati hanya bisa dicapai melalui pengalaman pribadi dan kekuatan sendiri. Tetua Agung mengungkap petunjuk samar dari ukiran batu kuno. Setengah jalan menuju keabadian di 9 lapisan dunia bawah. Sebuah petunjuk kontradiktif yang menandakan tempat luar biasa berbahaya. Tak melanjutkan pembicaraan soal bunga, Tetua Agung malah memberikan metode memukul tulang, cara penguatan tubuh dari dalam, fondasi awal total untuk teknik kultivasi tubuh tingkat tinggi. Meski awalnya meremehkan, Shihao tersadar bahwa ia hanya mengandalkan bakat, bukan pelatihan sistematis. Tak hanya itu, ia juga menerima metode penempaan pikiran, teknik langka untuk memperkuat roh primordial. Meski tak lengkap, bagi Shihao yang berada di alam dewa surgawi, itu sudah sangat berharga. Setelah mempelajari keduanya selama 10 hari, ia berangkat sendirian menuju Immortal Mount untuk mencari bahan langka seperti bambu, penangkal jahat, dan buah mata air kuning. Tetua Agung tak mengantar, ini adalah ujian. Di surga tak terukur, ia menjelajahi kota demi kota, mencicipi dunia fana yang sudah lama ia tinggalkan. Namun tujuannya jelas. Di tengah belantara ribuan li jauhnya, Shihao akhirnya menemukan gunung tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan ubin giok khusus, Immortal Mount. Mendaki gunung itu seperti menghadapi langit yang runtuh. Setiap langkah terasa seperti menanggung bintang-bintang yang jatuh. Ribuan langkah didakinya selama setengah bulan. Darah mengalir, tulangnya retak. Namun ia terus maju, menyalakan 3 helai energi abadi untuk mendobrak tekanan. Akhirnya, ia mencapai puncak 10.000 zang. Di sana, matahari terbit membawa cahaya keemasan, dan suara lonceng dari balik awan membuat dunia terasa tercerahkan. Sebuah kuil kuno emas berdiri agung, kuil yang ditangguhkan, hanya tampak bagi mereka yang memiliki karma. Namun kejutan terbesar adalah pemandangan di depan kuil. Banyak sosok duduk diam, bermeditasi. Mereka bukan manusia biasa, tubuh mereka memancarkan aura yang membuat Shihao ingin bersujud. Beberapa seperti pejuang purba, yang lain seperti dewa perang dalam baju zirah abadi. Mereka tak bergerak, seperti fosil abadi. Namun, ketika diska surgawi Shihao muncul, api abadi di belakangnya menyala, menerangi dan mengukir jejak Dao dari sosok-sosok itu. Shihao berdiri di ambang rahasia besar.
di antara legenda, kekuatan, dan ujian yang membentuknya menjadi legenda baru. Kesadaran Shihao yang tajam segera menangkap cakram surgawi di belakangnya, memantulkan siluet para tokoh misterius. Mereka bukan orang biasa, jejak para penguasa Dao Agung dari zaman purba yang pernah mendiami kuil ini. Suara nyanyian sakral menggema, menggetarkan jiwanya. Dengan langkah pelan, Shihao berjalan menembus tekanan luar biasa yang bisa meremukkan tubuh siapapun. Tulangnya berderak, tubuhnya hampir ambruk. Tapi dia tidak mundur. Di depan kuil emas yang sakral, ia duduk, berusaha menyatu dengan kekuatan kuno ini. Saat meditasi dimulai, penderitaan pun datang. Tulangnya remuk satu persatu, sendi-sendinya terlepas, sum-sum emasnya mengalir keluar. Namun, di balik rasa sakit itu, kesadarannya makin tajam. Ia mendengar nyanyian surgawi, mempelajari hukum-hukum Dao Agung yang disimpan para dewa perang kuno. Tubuhnya ditempa ulang. Teknik pemukul tulang yang diwariskan tetua agung aktif otomatis, membangun kembali tubuhnya dari kehancuran mutlak. Batu-batu kuil menyala, aura suci memenuhi udara. Perlahan-lahan, Shihao menyatu dengan tempat itu, seolah menjadi bagian dari peninggalan para dewa perang. Di kejauhan, kapal perang muncul membawa murid-murid dari kedua akademi besar. Beberapa yang memiliki 3 helai energi abadi mencoba mendekat. Mereka terpana ketika mengenali sosok Shihao yang diselimuti cahaya keemasan. Benarkah itu Huang? Seru mereka tak percaya. Shihao telah menjadi mitos hidup sejak mengalahkan 9 Netherworlds. Bahkan para tetua akademi merasa kagum pada pencapaiannya kali ini. Mereka sadar hanya segelintir orang, seperti Little Sky King, yang pernah berhasil mendekati wilayah ini. Beberapa hari berlalu, banyak murid tidak sanggup bertahan dan pergi. Namun Shihao tetap di sana, menghadapi penyempurnaan tubuh hingga ke akar. Tubuhnya ditempa ulang, tulangnya menjadi putih bersinar. Dagingnya seakan terbakar, tapi rohnya melampaui neraka itu. Ketika Shihao membuka mata, ia melihat Putri Yaoyue juga bertahan. Wajahnya pucat, tapi ia tetap teguh. "Kamu tangguh," katanya lirih. "Kita bertemu lagi," jawab Shihao tersenyum. Setelah menerima pujian dari para monster tua akademi, Shihao meninggalkan kuil kuno. Ia melangkah ke sebuah jalan batu yang membentang di kehampaan, jembatan menuju alam rahasia. Namun jalan itu tak mudah. Banyak kultivator terjebak dalam kegilaan, terpengaruh oleh fragmen jiwa para pahlawan kuno yang menghuni tempat ini. Shihao tetap tenang. Tujuannya jelas, menemukan bambu penangkal jahat sebelum tubuhnya pulih sempurna. Untuk menyempurnakan dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Shihao menapaki jalan menggantung di langit, mengarah ke Immortal Mount. Di sekitarnya, kabut halus dan air terjun emas menciptakan suasana surgawi. Tapi tak semua indah. Para murid dari 2 akademi jatuh dalam penderitaan, diganggu oleh roh-roh heroik yang menekan jiwa mereka. Ada yang menangis gila, ada yang merintih, dan hanya segelintir yang tetap sadar. Namun, Shihao melangkah tenang. Roh-roh heroik yang menyerangnya langsung ditekan oleh darah emasnya. Tubuhnya bagai naga surgawi, aura tak tertandingi, menghalau gangguan spiritual. Ketika roh kuat menyerang dengan pedang cahaya, bahkan itu pun ditahan oleh pedang abadi-abadi miliknya. Senjata misterius yang bahkan membuat roh heroik ketakutan. Salah satu roh itu berubah menjadi sosok rusa, seolah dulunya makhluk luar biasa. Shihao mencoba menangkapnya, namun ia lenyap, menyisakan pertanyaan besar. Mereka yang sadar mulai mengenali Shihao, terkejut betapa dia tetap tak terpengaruh. Mereka yang dulu berseteru dengannya pun terdiam, menyadari perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Shihao tak menggubris mereka, hanya terus maju, menuju pintu gunung, menuju wilayah terdalam Immortal Mount. Gerbang batu raksasa dijaga oleh domain kuat yang menghambat semua orang. Bahkan murid elit dengan energi abadi tak bisa menembusnya. Tapi Shihao, dengan darahnya yang mendidih dan kekuatan mutlak, membuka jalannya sendiri, memaksa orang lain menyingkir, memecah formasi, dan melangkah masuk. Di dalam, dia menemukan aura damai, sinar warna-warni surgawi yang memasuki tubuhnya. Tapi ketenangan itu tak lama, seekor burung roh heroik menyerangnya, tapi lari saat melihat pedang abadi-abadi. Lalu muncul sosok petani tua misterius dengan sekop di tangan. Ternyata, dia hanyalah gambar yang diukir seseorang di masa lalu, yang hidup karena spiritualitasnya berkembang seiring waktu.
Ia menjaga tempat ini dan memberi peringatan. Setiap yang maju akan menghadapi ujian sesuai tingkat kekuatan mereka. Shi Hao tak gentar. Ia bertanya tentang bambu surgawi penangkal jahat, dan si petani menjawab bahwa masih ada yang belum ditemukan. Shi Hao pun melangkah lebih dalam, hingga melihat sebuah pohon putih menyilaukan di puncak gunung. Cahaya suci memancar darinya. Petir kekacauan meledak di sekelilingnya. Itu bambu surgawi penangkal jahat paling kuno, seru petani itu. Wujud suci yang telah lama tersembunyi akhirnya muncul.